Nah, untuk para petani pasti sudah tidak asing lagi dengan produk ini karena NPK 1616 itu sangat penting bagi pertumbuhan ya tanaman kita. Pokoknya simak lebih lanjut video kami dan kita intro dulu bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum bosku. Nah, gimana kabarnya? Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan pastinya rezeki yang cukup ya bosku ya. Pokoknya kita saling mendoakan aja. Nah, terima kasih juga yang sudah subscribe channel kami. Karena kalau panjenengan subscribe channel kami berarti panjenengan semua sudah mendukung channel kami. Pokoknya saling mendoakan aja ya bosku ya. Hari ini kita akan review salah satu pupuk andalan para petani. Ya, andalan pokoknya yang tanam dari bunga, dari hortikultura, apalagi tanaman-tanaman yang untuk produksi, pasti tidak asing lagi dengan NPK. Maka dari itu kita akan review apa kegunaan pupuk NPK itu. Semoga para petani atau bos-bosku semua tidak salah kaprah dengan menggunakan NPK. Nah, pokoknya tetap pantengin channel ini ya bosku ya. Karena nanti ya ada sedikit video yang bermanfaat buat panjenengan semua. Nah, untuk NPK sendiri itu kandungannya ada unsur N, itu N itu nitrogen. Terus yang kedua itu ada fosfor. Yang ketiganya ada kalium. Dan ketiga fungsi tersebut dalam kandungan ini ada ini NPK. Dalam kandungan ini unsur hara makronya sangat komplit sekali ya bosku ya. Nah, salah satu fungsi nitrogen sendiri adalah berperan sebagai zat pemberi warna hijau bagi tanaman. Jadi kalau tanamannya warnanya tidak hijau itu katanya tidak subur. Nah, memang betul bosku. Makanya unsur N ini sangat penting untuk zat warna hijau tadi. Untuk yang kedua fungsinya adalah merupakan unsur hara pembentuk protein bosku, dan itu sangat dibutuhkan pada perkembangan tanaman. Nah, pokoknya unsur protein yang terkandung dalam NPK itu termasuk dalam nitrogen ya bosku ya. Jadi sangat komplit, sangat bagus unsur haranya. Nah, unsur yang kedua itu fosfor bosku. Nah, kalau panjenengan semua sudah tahu, fosfor ini sangat penting, sangat berpengaruh dalam pembelahan sel bosku. Jadi di dalam sel-sel tanaman itu sangat berguna sekali NPK itu tadi. Untuk yang kedua, fungsi yang kedua itu pembentukan bunga pada tanaman, bunga dan buah. Jadi kalau panjenengan semua tanam khususnya buah itu sangat bagus bosku. Contohnya saya tanam cabai rawit ya bosku ya, yang video-video kemarin itu kita gunakan NPK juga. Dan nanti untuk dosisnya kita di belakang kita bahas fungsi masing-masing dari unsur tadi. Kali yang tadi nitrogen sudah, sekarang fosfor. Nah, untuk fungsi fosfor yang selanjutnya itu berperan penting pada perkembangan perakaran bosku. Jadi kalau akarnya semakin kuat, akar semakin kokoh, itu nanti membuat umur tanaman itu semakin panjang bosku dan sangat kuat. Jadi tidak mudah terserang berbagai penyakit. Nah, seperti itu bosku untuk NPK-nya. Semoga panjenengan tidak salah kaprah dalam memahami berbagai unsur tadi. Nah, sekarang kita lihat ini NPK 1616. Nah, ini NPK 1616, berarti kandungan N-nya itu 16, kandungan fosfornya 16, kandungannya kaliumnya 16. Nah bosku, kalau Anda yang belum paham, kalau Anda yang belum tahu, NPK Mutiara ini berbentuk butirannya biru ya bosku ya, butirannya biru. Terus ini mudah larut dalam air bosku, ini mudah larut dalam air. Terus kalau NPK yang sering kami gunakan
Karena di sini adanya merek NPK-nya Pak Tani bosku. Ada merek Pak Tani, ini ada dua jenis NPK. Ini yang satu NPK Mutiara dari Merauke bosku. Ini PT-nya Merauke. Kalau yang ini NPK-nya mereknya Pak Tani bosku. Ini kebetulan yang paling banyak dijumpai di Wonosari Gunung Kidul. Ini dua macam ini bosku. Jadi kita reviewnya dua macam ini aja. Kalau di daerah lain mungkin ada merek yang lain. Nah, kalau untuk cara pengaplikasiannya, ini kan butiran, jadi harus dilarutkan dalam air bosku. Harus dilarutkan dalam air. Terus untuk takaran dosisnya kita bahas nanti ya bosku ya. Yang penting ini review produknya seperti ini. Kalau NPK yang Pak Tani warnanya ada biru, ada hijau, terus ada logonya Pak Tani ya bosku ya. Ini ada logonya Pak Tani. Terus apa lagi ya? Oh, ini ada tambahan nitrat, ada B-nya, ada ZN, ada CU, ada MN-nya. Ini ada kandungannya. Jadi kalau yang Merauke tadi ini cuma 16 bosku. Tidak ada tambahan unsur hariannya tidak ada. Sedangkan yang produknya Pak Tani ini ada. Nah, bosku, untuk penggunaannya ini kalau musim kemarau cukup bagus ya bosku ya. Karena di musim kemarau kita penyiramannya kan pakai air sumur atau air sungai atau air apa yang jelas bukan air hujan ya bosku ya. Kita kurangi, pokoknya kalau pas musim penghujan kita kurangi dosisnya bosku untuk penggunaan NPK. Karena air hujan sendiri sudah mengandung unsur N-nya sudah besar ya bosku ya. Jadi kalau kita tambah lagi dengan NPK, nanti takutnya jamur mudah menyerang, bakteri. Kalau panjenengan semua pernah menjumpai layu fusarium, nah itu salah satu penyebabnya. Musim penghujan tapi kita kocornya pakai NPK. Nah itu tumbuhnya jamur, bakteri akan semakin cepat. Nah pokoknya harus hati-hati ya bosku ya, harus sesuai dosis dan takarannya. Sekarang kita bicara tentang dosis penggunaan. Nah untuk masa vegetatif, untuk awal tanam, kalau kita praktekkan cabai aja bosku, soalnya kita tanam cabai. Saya tanam cabai. Nah untuk dosisnya setiap 2 kilo ini satu kemasan 1 kilo. Kalau 2 bungkus berarti 2 kilo. Itu kita masukkan ke dalam air tong atau bak atau apa, itu jumlahnya 200 liter air bosku. Jadi 2 kilo ini kita masukkan ke dalam air jumlahnya 200 liter. Dan nanti kita oplos, pokoknya sampai butiran ini habis ya bosku ya. Makanya penggunaan NPK ini baiknya dengan sistem kocor. Nanti takutnya kalau kita spray itu nanti nozzle yang dispray yang untuk airnya itu mudah mengendap bosku. Jadi nanti menghambat si nozzle tadi. Jadi alangkah baiknya itu dikocor. Nah untuk dosis kocornya untuk masa vegetatif itu kita pakai 2 kilo untuk 200 liter air. Nanti pokoknya semakin si tumbuhan tadi, contohnya cabai tadi, si cabai perkembangannya semakin hari kan semakin meningkat terus bosku. Jadi kita tambah dosisnya. Tapi ya itu tadi kita harus sesuaikan dengan kebutuhan si cabai. Pokoknya disesuaikan dengan ukuran tanaman yang kita tanam ya bosku ya. Nah pokoknya semakin usianya semakin tua, kebutuhannya juga semakin banyak. Nah seperti kita contohkan aja bosku, kita manusia. Kalau masih anak kecil kan kita kasih makan sedikit, soalnya dia belum bekerja, belum berkegiatan apa-apa. Tapi nanti kalau sudah dewasa, sudah besar seperti saya, pasti porsi makannya kita tambah. Karena kita sudah bekerja, kita sudah melakukan aktivitas yang lain. Gitu ya bosku ya. Pokoknya di setiap kemasan itu pasti ada petunjuk penggunaan, petunjuk dosis dan juga kita ikuti aja bosku. Nah seperti tadi sistem pemberiannya bisa dengan kocor,
bisa dengan spray, tapi saya menyarankan lebih baik dengan sistem kocor ya bosku ya. Soalnya ini ada sebagian NPK itu sulit sulit larut bosku dalam air. Jadi nanti berbentuk butiran kecil-kecil itu takutnya nanti menghambat di tangki, mengendap di tangki, dan akhirnya si nozzle tadi tidak bisa nyepray dengan maksimal. Jadi kalau dikocor itu lebih bagus. Nah, sekarang kita bicara kalau tadi kan dikocor. Ada dua sistem, yang satu tadi dikocor, yang satu ditabur. Nah, biasanya kalau ditabur itu untuk apa ya, tanaman yang besar bosku. Contohnya mangga, terus pokoknya tanaman buah, ada mangga, ada rambutan, ada alpukat, terus pokoknya banyak lagi. Itu memang harus ditabur, dan dosis untuk penaburannya pun berbeda dengan tanaman hortikultura bosku. Kalau dosis untuk penaburan itu 200 sampai 500 gram. 200 sampai 500 gram. Dan untuk cara penaburannya itu biasanya ini ada pohon, Nah, itu dibuat lingkaran bosku, dibuat lingkaran. Nah, baru nanti si NPK-nya tadi ditaruh di lingkaran itu. Nah, untuk durasi intervalnya biasanya 10 hari sampai 14 hari. Tapi biar hasilnya maksimal, kita ambil yang 10 hari aja ya bosku ya. Seperti saya kocor di cabai, di pokoknya tanaman-tanaman hortikultura, itu kita kocor intervalnya 10 hari. Pokoknya kalau panjenengan semua lihat video-video kami yang kemarin tentang cara ngocor, terus pupuk apa saja yang untuk ngocor, itu sudah kita berikan semua bosku, dan itu sangat komplit. Nah bosku, sekarang kita kenalkan dulu untuk NPK dari berbagai pabrik yang membuat. Kalau yang masuk di Gunung Kidul itu ada 4 bosku. Jadi ada dari Merauke itu yang ini, yang NPK yang ini kemasan warna ya putih tulang, terus ada tulisannya Mutiara, terus bawahnya ada keterangannya 1616. Ini yang salah satu produknya, ini dari Merauke. Terus ada lagi yang satu ini Pak Tani seperti ini kemasannya, ini kemasan 1 kilo ya bosku ya. Yang kalau yang 25 kilo kita nggak mampu beli bosku, jadi kita ecer aja. Ini yang NPK yang dari Pak Tani, ini kemasannya seperti ini, warnanya biru ada, hijau ada, terus ada logonya, logo pakai traktor. Terus kalau dilihat dari kemasan memang seperti ini, tapi unsur haranya ada tambahannya bosku. Unsur haranya ada tambahannya. Kalau yang tadi, yang Merauke tadi, ini cuma 1616. Ini yang 1616. Terus kalau yang Pak Tani tadi, ini ada tambahannya. Ada unsur hara tambahan. Kalau yang ketiga itu produknya memang adanya 25 kilo sama 50 kilo, itu dari Petrokimia Gresik yang 1616. Terus ada lagi yang Prima, NPK merek Prima, itu di sini ada. Jadi yang masuk di Gunung Kidul itu sementara baru 4 macam ini ya bosku ya, yang sering kita jumpai, yang sering saya jumpai di toko pertanian area Gunung Kidul. Dan banyak yang tanya, untuk pembelian gimana, untuk harganya berapa gitu. Nah sekarang kita bahas harganya. Ini ada selisih harga bosku. Kalau yang Pak Tani ini harganya 16.000. Ini harganya 16.000 per 1 kilonya, sudah dalam kemasan. Terus yang Mutiara yang satunya, yang Merauke tadi, ini seperti ini harganya 15.000. Ini harganya 15.000. Kenapa selisih 1.000? Ya kemungkinan unsur haranya kebanyakan yang ini. Nah kalau panjenengan semua nanti pasti ada yang tanya bagusan yang mana. Nah kalau kita bicara bagus atau enggak, semua produk yang dikeluarkan itu sudah pastinya bagus.
karena dijual. Itu yang poin yang pertama bosku. Nah kalau panjenengan semua tanya saya bagusnya yang mana, nah kita lihat dulu bosku kebutuhan cabenya seperti apa. Nah seumpama ini kita beli sama-sama NPK, ini walaupun selisih 1.000, saya pilih yang ini bosku. Saya pilih yang ini. Kalau cuma selisih 1.000, soalnya ada unsur hara tambahan. Nah yang pasti ini. Nah padahal cuma selisih 1.000 bosku. Nah kalau yang lain kemungkinan sama bosku, seperti yang Prima itu hampir sama, harganya sama. Terus kalau beli itu sebaiknya panjenengan semua acak ya bosku ya, tidak hanya satu toko. Di tempat panjenengan pasti ada beberapa toko pupuk, ada beberapa toko pertanian, itu jenengan acak aja bosku. Jadi biasanya satu toko dengan toko yang lain itu harganya beda bosku. Ini harganya beda, ada yang 15.000, ada yang 16.000, bahkan ada yang 17.000. Nah kenapa bisa begitu? Karena kemungkinan di toko yang satu dengan yang lain itu penggunaannya, kalau yang toko A seumpama, toko A itu di sekitarnya banyak petani cabai, banyak petani yang menggunakan pupuk ini, pupuk yang Pak Tani ini dipastikan harga pupuk yang ini pasti mahal. Karena kita kembali ke hukum pasar bosku, semakin banyak peminatnya pasti harganya barangnya semakin langka, dan karena barang langka berarti otomatis harganya juga mahal. Nah maka dari itu kalau panjenengan semua, bos-bosku semua, kalau mau beli pupuk itu baiknya sistem acak ya bosku ya. Jadi dari toko pertanian A ke B ke C dan lain, nanti bisa buat perbandingan bosku. Nah sama sekalian dilihat komposisinya ya bosku ya, walaupun selisihnya cuma 1.000, tetap pakai yang ini bosku karena ada unsur tambahan. Nah mungkin itu dulu bosku, video singkatnya, tidak usah panjang lebar bosku. Yang penting kita saling terbuka aja ya bosku ya. Ini seperti yang tak pakai setiap hari, kita pakai NPK, makanya kita review NPK. Nah, panjenengan semua kalau mau request pupuk atau insek atau fungi atau bakteriasida yang mau digunakan, kalau mau direview silahkan request saja di kolom komentar. Silahkan request di kolom komentar, nanti kita buatkan videonya. Nah gitu ya bosku ya, pokoknya salam sehat dari Om Arif GK. Nah bagi yang belum subscribe channel kami, segera subscribe ya bosku ya. Nah, pokoknya mantap, kita sukses bareng-bareng. Mungkin gitu dulu bosku. Selamat siang, salam Om Arif GK, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta.